Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmini Fadil, kelas A2, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2021 dengan dosen pembimbing Ibu Suci. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang sering terjadi di sistem pencernaan, yaitunya yang biasa terjadi diare. Pengertian diare. Diare merupakan sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Selain itu, fase pengidap diare juga lebih encer. Gejala diare. Yang pertama, dehidrasi. Merupakan gejala paling umum yang menyertai diare. Pada anak-anak, diare juga dapat ditandai dengan jarang buang air kecil, mulut kering, serta menangis tanpa mengeluarkan air mata. Fase lembek dan cair. Yang kedua, nyeri dan kram perut. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, nyeri kepala. Yang kelima, kehilangan nafsu makan. Yang keenam, haus terus-menerus. Yang ketujuh, darah pada feses. Apa penyebab diare? Ketika cairan dari makanan tidak dapat diserap usus dengan baik atau ada terlalu banyak cairan yang disekresikan ke usus, normalnya usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kita konsumsi dan meninggalkan kotoran atau feses atau setengah padat. Jika cairan dari makanan tersebut tidak diserap dengan baik, maka hasilnya feses akan menjadi encer atau bahkan cair. Nah, penyebabnya biasanya disebabkan oleh virus seperti rotavirus. Yang kedua, bakteri seperti Campylobacter. Yang ketiga, parasit seperti Giardina intestinalis. Bagaimana cara mengatasi diare? Yang pertama, rajin mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan. Setelah menyentuh daging yang belum dimasak, sehabis dari toilet atau setelah bersin dan batuk. Bersihkan tangan dengan sabun dan bilas dengan air bersih. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang sudah dimasak. Hindari memakan buah-buahan atau sayuran mentah yang tidak dipotong sendiri. Yang ketiga, minum air yang matang. Makanan yang dianjurkan saat diare. Yang pertama, diet berat. Berat merupakan singkatan dari banana, pisang, rice nasi, dan apple saus atau saus apel atau apel yang dihaluskan, dan toast atau roti panggang. Yang kedua, perbanyak asupan cairan. Diare bisa membuat tubuh Anda kehilangan banyak cairan dan ion atau elektrolit tubuh. Jika tidak segera diatasi, diare dapat menyebabkan dehidrasi yang berakibat fatal. Yang ketiga, konsumsi makanan berkuah. Jenis makanan berkuah yang dapat Anda konsumsi saat diare yaitunya sup atau kaldu ayam dan sup. Nah, ini maaf. Nah, ini ya saat air yang diserap oleh tubuh dan terlalu banyak air di rongga usus sehingga menyebabkan terjadinya diare. Proses pencernaan yang normal yaitunya dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir ke anus. Pertama, mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi. Sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, pitialin, dan juga enzim maltase. Yang kedua, kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik atau seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung.
Yang ketiga, selanjutnya lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung. Ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung, pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein, serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Yang keempat, usus halus. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, setrase, laktase, dan lipase. Yang kelima, usus besar. Setelah nutrisi diserap dari usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap, sisa-sisa makanan siap diubah menjadi fases atau kotoran. Yang keenam, rektrum atau anus. Fases akan disimpan di dalam rektrum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektrum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah fases perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, fases akan siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga fases agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.